eh, beberapa tugas yang disampaikan, apa ya, banyak yang berpartisipasi yang sudah mengerjakan ya. Jadi, terima kasih. Priscila, Novita, Feb. Novita ini dipanggil apa? Novita, Feb, Kristi. Bidaya itu apanya, marganya ya? Ya Bu, marga Bu. Novita, Feb, Kristi. Sofira, Anjani. Ya. Priscila. Ya, DDA itu pertama ya kita membahas kemarin DDA, algoritma membuat garis. Ini berikutnya adalah algoritma Bresenham ya, Bresenham. Ada juga ini. Kurang lebih ini seperti DDA sebelumnya, menghubungkan satu titik dengan titik lain, kemudian ditarik garis ya. Ada posisi X1, Y1, X2, Y2. Nah, itu dia ya. Penggambaran garis dan lingkaran dengan melihat midpoint line algorithm, juga midpoint search cycle, juga ada yang disebut dengan lagi ya. Oke, tidak masalah ya. Ya. Midpoint search cycle algorithm, midpoint search cycle algorithm ini merupakan bisa menggambar lingkaran juga dengan garis ya, itu menggunakan Bresenham. Dibentuk dengan model elips. Lingkaran itu kan ada bulat lingkaran ya, dia apa jari-jarinya sama, ada juga yang berbentuk search cycle-nya elips ya. Bresenham mengembangkan algoritma menggunakan perhitungan matematik dengan bantuan bilangan integer. Integer itu adalah tanpa ada proses pembulatan seperti DDA atau brute force. DDA kemarin kan ada tuh pembulatan dulu. Jadi DDA dengan Bresenham ini kurang lebihnya sama ya. Midpoint line algorithm, langkah-langkah dalam algoritma midpoint ya, midpoint tengah ya. Ada garis diambil tengahnya. Ditentukan dua titik yang menjadi batas dimisalkan atau sudah ditentukan dari awal. Titik A, X1, Y1, B, Y2, X2. Inilah titik awal, ini titik akhirnya. Ya kan? Kemudian hitung. Ini kurang lebih masih seperti DDA, ya, X1, Y1, X2, Y2. X1, Y1-nya adalah di titik berapa? Ini kan belum ya, kemudian dikurangkan. Hanya X2 kurang X1. DY, Y2 kurang X1. Ini 2 kali DY. 2 kali DY dikurang 2 kali DX. Jadi diambil, dicari selisih X2 kurang X1 itu menjadi DX. Ya, kemudian dicari selisih antara Y2 dengan, nah ini dia, X1, X2 kurang X1. Ini menjadi DX. Nah, ini DX. Kemudian Y2 dikurang X1, Y1 ini nanti menjadi DY ya. Kemudian dihitung ya 2DY dikurang 2DX ya. Kalau di DDA DY kurang DX kan begitu. Ini dikali 2 ya. Ini artinya mau positif mau negatif itu adalah konstanta, dia tetap menjadi bilangan ini ya. Oke. Kita perhatikan 2DY dikurang 2DX. Nah, itulah yang bersifat absolut. Parameternya, ingat kalau di DDA hanya DY kurang DX ya. Kemudian dilihat berapa selisihnya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Untuk si ini, algoritma si Bresenham ini, hanya parameternya P sama dengan 2DY dikurang DX. Setelah tadi dikurangkan, Y2 kurang Y1 itu DY, X2 kurang X1 itu adalah menjadi DX. Kemudian dikurangkan menjadi parameter. Itu langkah keempat. Kelima, perhatikan. Bila PK, ya, sepanjang jalur garis dimulai dengan K sama dengan 0. Bila PK sama dengan 0, tidak selanjutnya adalah X ke 1 ditambah YK. Kalau kemarin itu kan X sebelumnya menjadi X awal. Ini ditambah 1. X sebelumnya ditambah 1. Y-nya tetap ya. Maka PK tambah 1 adalah PK kurang 1 ditambah 2DY. DY tadi kan 2DY tadi, DY kan Y2 kurang Y1 dikali 2 ya.
Apabila PK lebih besar, itu menunjukkan X2 tambah K1, YK tambah 1. Itu titik XY-nya. XK-nya tambah 1, YK tambah 1. Kalau lebih kecil, rumusnya diambil ini. Ya. Kalau PK-nya yang ini tadi lebih kecil dari 0, digunakan rumus ini. Apabila PK-nya lebih besar dari 0, lebih besar dari 0 berarti apa? Positif ya. Tapi kalau negatif, si PK-nya negatif, maka gunakanlah rumus ini. Bila PK-nya lebih besar, gunakanlah rumus yang ini ya. PK tambah PK1 dikurang tambah 2Y. Nanti kita lihat di contoh soalnya ya. Ulangi nomor 5 untuk menentukan posisi piksel berikutnya sampai X sama dengan Y2 atau Y sama dengan Y2 sampai titik yang dituju sudah didapat ya. Contoh soal. Diketahui titik awal 21 dengan 85. Jadi titik awalnya 21, ini X1 ya, ini Y1. X2-nya adalah 8 dengan 5. X2 Y2 5 ya kan? Ini Y2. Nggak jelas ya. Oke. Nah, kita perhatikan ya. Sebagai titik ujung 1, titik B, Y2 kurang Y1, 5 kurang 1 berapa? Berarti DY-nya nanti menjadi berapa? 4. 5 kurang 1, 4. DX-nya adalah 8 dikurang 2. 2. Sama dengan 6. 6. Oke, ya. Gambarlah garis, ini sama aja dengan yang DDA, setelah itu 4 dan 6 ya. Jadi DY dengan DX itu 4, 6. Kita clearkan dulu, karena nanti ini 4 dengan 6. Kita lihat ya. Oke, ini udah ada. Kita perhatikan. Ada tadi syaratnya, apabila, kemudian kali 2 ya, di langkah kedua, DX tadi udah dapat 6, DY-nya adalah 4, 6 dan 4. Kemudian dihitung ya di tahap ketiga, kalau di DDA kan hanya dikurangkan sudah, lihat mana yang lebih besar dan lebih kecil. 2 kali DY, yang Y-nya tadi kita dapat dikali 2, yang X-nya tadi 6 kali 2, ini kali 2, ya kan? Kemudian diperhatikan, ini kan harga mutlak ya. 8 kurang 12, 2 DY dikurang DX sama dengan minus 4. Itulah 2 DY dikurang 2X. Kita perhatikan. Masuk ke tahap ketiga ya. Ini di selisih DY dengan DX dikurangin ya. Kemudian kita perhatikan parameter PO. Ini untuk menghitung berikutnya. 2 DX kurang DX sama dengan 8 kurang 6. Kalau ini tadi kan DY kurang DX. Ini DY, 2 DY dikurang DX. DX2 tadi, DY-nya adalah, DY-nya kan 4 ya. Ini nih. DY-nya 4. Ya kan? 2 kali 4, DX-nya adalah, ini DX-nya mana? Oh, 6 ya. 6 ya. Ini salah. Jadi, berapa? 8 kurang 2 kali 4 ya kan? 8. X-nya 6. Jadi PO parameter pada tahap ketiga didapat sama dengan 2. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita perhatikan iterasi pertama, perhitungan pertama ditentukan dengan K0. K0 tadi titik awal adalah 2 dan 1. K-nya 0 ya. Iterasi pertama tapi titik awalnya adalah 2 dan 1, berakhir nanti di 8 dan 5 ya kan. Oke, kita lanjut dengan K sama dengan 0 dengan titik dimulai dari 2 dan 1. PO sama dengan 2 lebih besar dari 0. Dari mana ini 2? X yang ini kan? Ya kan? Iya, Bu. Di awal 21. 2 lebih besar dari 0, maka ingat tadi rumusnya X sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. X 2 ditambah 1 sama dengan Y sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka koordinat selanjutnya adalah 32. Oke, ingat dulu ya. Ini jadi ke sini. Untuk next-nya, titik next berikutnya, ini dari sini. Yang menjadi pertanyaan, kalau 2 ini kan ini nih, ya kan? 1 ini dari mana? X 2 tambah 1 sama dengan 3. Ctrl Z. Ini Y sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, ini 1. Yang 1 ini dari mana? Ini kan dari rumus.
Rumusnya yang mana? Oke, ini kan masih iterasi pertama, iya kan? Ini Iya, kan Bu. perhitungan pertama, ya dimasukkan. Jadi yang Ya, Bu. tadi 21 ini masih tahap yang awal ya, K0. Ini untuk K0. Nah, sekarang didapat iterasi pertama ini menjadi 32. 32 ini nanti menjadi XY di tahap iterasi berikutnya. Nah, ini dia untuk iterasi kedua. Berlakulah 32 ini. Perhitungan yang ini tadi diulang. Sama aja. Dengan dimulai dengan titik 3 dan 2. Ya kan? Kita lihat. Iterasi kedua. Hasil yang ini tadi, 32 ini menjadi titik awal di iterasi kedua. Ini tadi 3, ini 2. Ini yang menjadi titik awal di iterasi ke pertama. Perhatikan, di sini titik awal 32. P1 sama dengan min 2 lebih kecil dari 0. Dari mana ini min 2? Dari 2 kurang 4. Dari iterasi kedua. Min 2 dari mana? Titik 2. awal dari mana? Coba tadi Min para 2 dari mana? dari pertama yang 2 dikurang 4 itu. Parameter 2. kita lihat ya. Mencari parameter ya. Parameter. Kita lihat ya, parameter. Parameter, ini dia mencari parameter, mana tadi ya? Parameter. Dihitung lagi ini yang menentukan parameter yang ini. D2 dx dikurang D2 dy dikurang dx. Di mana ini berarti harus dihitung nilai 2 yang ini, perhitungan kedua ini. Dicari dulu berapa dx-nya, berapa dy-nya. Paham? Setelah ditemukan tadi parameter pertama di iterasi pertama K0 ini didapat adalah 3 dan 2, ya kan? XY-nya menjadi 32 kan? Nah, cari lagi Iya, Bu. berapa dengan 32 untuk iterasi kedua, cari lagi berapa dx, berapa dy, kemudian berapa parameter. Langkahnya sama dengan seperti yang di sebelum ini. Ini nih yang tadi ya. Jadi nanti dicoba itu dari mana, itu perhitungannya gitu ya. Jadi dan seterusnya sampai nanti ini dia didapat iterasi kedua 53 karena titik akhirnya ada di 8 dan 5, titik awal 21, titik akhirnya di 85, belum ketemu. Iterasi lagi, iterasi dihitung lagi ya, cari XY-nya, kemudian hitung DX-nya, hitung DY-nya, kemudian cari parameternya. Iterasi keempat belum ketemu juga, iterasi kelima kita lihat 74, belum ya. Iterasi kelima 74. Oke, di sini sudah dapat 8 dan 5. Sudah ya? Karena titik awal tadi 21, titik ini titik A 21. Tadi titik tujuannya atau B-nya adalah 8,5. Ini dapat pada iterasi ke ini, iterasi ke berapa tadi? Ke-6 ya, iterasi ke-6. Nah, ini dia. Dibuatkanlah dalam bentuk tabel supaya lebih jelas. Sebenarnya tinggal kamu masukin aja di sini XK-nya berapa, YK-nya. Inilah keseluruhannya. Udah? XK tambah 1, YK tambah 1. Kita lihat. K sama dengan 0. Berapa tadi P-nya? Kita lihat. K sama dengan 0. K sama dengan 0. Iterasi awal ya. K sama dengan 0. Ini dia. K sama dengan 0. Ya. 3, 2. K sama dengan 0. Dia di titik 2 dan PK-nya 2. XK tambah 1-nya 21. K sama dengan 0, 2, 21. Ada yang bisa melihat yang mana 21-nya? Di K sama dengan 0. Ini dia titik awal tadi. Ini dia 21. P-nya sama dengan 2. Bisa? Kita lihat ulang lagi ya. Berikutnya, itu untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 1, iterasinya di 32. P-nya berapa di sini? P. 32. P-nya berapa? Ini
iterasi kedua, ini dia. Iterasi kedua, 32, PK-nya adalah min 2. Min 2. Oke, kita lihat iterasi ketiga. Ini iterasi ketiga ya, ketiga. K sama dengan 3, bukan iterasi ketiga. Berarti kalau K sama dengan 3, ini iterasi keempat ya. 1, 2, 3, 4. K sama dengan 4. Di PK-nya min 2, ininya X-nya, Y-nya adalah di 64. Kita lihat K sama dengan 4. Ini dia ya, K sama dengan 4, iterasi kelima. Titik awalnya 64. Titik awal 64. Sama ya, bisa ya. 64, kemudian P-nya 64. Mana tadi 64? Ini dia. P-nya adalah di minus 2. Ini dia, 64. Ini 2. Ini minus 2, 64. Ini kemana ya? Nggak bisa. Oke. Kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan? Sambil diperhatikan gisinya ya, kalau sudah dimunculkan Bapak itu biar kita kaprodinya kita kembali ke gizi. Kurang dapat ya. Iya, Bu. Ada pertanyaan? Nanti sama ya, ini dicoba di rumah aja sampai dibuatkan grafiknya. Kurang lebih sama dengan DDA yang kemarin ini, hanya lebih panjang di parameternya. Sorry. Enggak, supaya terlihat tadi tabelnya ya. Tabelnya. Bisa digeser ya, ini karena tabelnya. Oke ya, jadi kita lihat. Jadi ini tadi misalnya ini 85, titik awalnya 85, ini dia. 85 ya, koordinat awalnya di 85, dan PK-nya parameter itu di langkah 2 dan 3 ya, dapat 2, 3 adalah 14, ini dia. 14. Oh, ini oke. Kemudian di iterasinya, ini iterasi adalah ini K sama dengan 0, tapi iterasinya ini pertama. Kalau kita lihat tabel ini berapa iterasi? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ini dia. 6 ya, 6 iterasi ke-6 ya. Bukan. Iterasinya ke-6, tapi ininya mana dia? Iterasi ke-6, K sama dengan 5. K sama dengan 5. Ini K. Ini K sama dengan 5. Berarti ini adalah iterasi ke-7. Bisa dipahami, ada pertanyaan? Ini iterasi ke-6. Udah. Iterasi ke-6 menghasilkan titik di akhir. Sudah ketemu di 85. Tapi di sini sudah cukup sampai di sini karena sudah menemukan titik X1 ke titik A ke titik B, di mana di A 21, B-nya adalah di 85. Iterasinya, inilah garisnya, ya kan? Nanti lihat dibuatkan di grafiknya ya. Iterasinya di iterasi ke-6 sudah ditemukan, tapi di iterasi ke ini, perhitungan ke-7-nya, ini sudah didapat PK-nya adalah 16 ya, iterasi ke-6-nya. Kemudian XK di 85 ya. Oke. Bisa dipahami? Kita lihat lagi ya ke atasnya, clear. Apa bisa digeser? Sebentar. Ada pertanyaan? Sebelum kita lihat. Jadi dia iterasi kelima 74, ini masih bisa dapat dilihat ya. Iterasi ini yang 64. 64 itu adalah iterasi keempat. Nah, ini 64 dengan P-nya di min 2. Ini dia min 2. Ya. 2 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 7 dan Y sama 4. Oke. Ini untuk brand handsome ya, brand handsome-nya. Untuk lingkaran kita masuk ke minggu berikutnya, minggu depan. Sebenarnya minggu depan ada kuis, tapi nanti lihat di terakhir aja apakah nanti kuisnya bisa dikerjakan di rumah, karena ada satu materi lagi untuk perhitungan lingkarannya. Ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan lagi? Ini untuk lingkaran minggu depan aja. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanya.
Yang perhitungan tadi nanti Ibu share itu dicoba di rumah. Yang kalian kerjakan adalah sampai membuatkan grafiknya. Apa X-Y-nya tetap aja X di X1, X2-nya, X1, Y1-nya dan X2, Y2-nya adalah tetap di 81 ya. Jadi kalau misalnya kita mana tadi ya? Oke. Itu tetap nanti dicoba, nanti Ibu share di GC karena di situ belum ada grafiknya. Jadi kalian mulai dari awal buat perhitungannya sampai nanti sepertinya mengulang aja, tapi tambahkan membuat grafiknya ya di itunya. Oke, ada sedikit lagi pembahasan kita itu mengenai output primitif ini ya. Jadi output primitif ini sebenarnya tidak hanya membuatkan garisnya ya, garis yang tadi seperti titik-titik atau putus-putus atau membentuk lingkaran, tapi ada juga menggunakan tebal garis, tipe garis. Kalau misalnya kamu di Word kan bisa kita lihat titik-titik ada yang tebal, ada yang titik tapi putus-putus, tipisnya berapa, itu namanya tipe garis ya. Garis putus dengan memberikan nilai jarak dengan bagian solid yang sama, itu termasuk di bagian dari si ini juga ya, si algoritma fluid fill ya, ada namanya. Pada implementasi raster, tebal garis standar diperoleh dengan menempatkan satu piksel pada tiap posisi, seperti algoritma Bresenham yang tadi kita buatkan. Tapi ada juga disebut nanti algoritma fluid fill ya, menentukan apa namanya garis ya, digunakan menyimpan jenis huruf dalam komputer. Jadi kalau kamu perhatikan style huruf itu, ya kan? Kamu pikir ini siapa yang membuatkan jenis huruf ini? Siapa yang membuatkan bisa begini? Ya, itu mempunyai apa namanya? Mempunyai metode juga ya. Beberapa line type atau tipe garis yang antaranya solid line, dash line, dan juga dot line. Dot line itu titik, dash itu putus-putus, solid itu yang tebalnya ya. Itu selain tadi membuatkan menghubungkan titik, juga tadi bisa warna, bisa jenis garis, tebal garisnya. Oke ya, itu dia. Jadi nanti yang ini silakan dicoba, nanti Bu share yang tadi materinya hanya ini tadi belum sampai ke grafiknya. Jadi kamu kerjakan dari titiknya sama yang 2385 tapi tambahkan sampai selesainya di grafiknya ya. Karena ini ada sebenarnya beberapa contoh-contoh lagi ya. Ini untuk piksel pada pembentuk lingkaran. Jadi kita satu-satu aja. Bresenham-nya dikerjakan, silakan dikirimkan lagi ya. Ini hanya semacam latihan saja, latihan untuk mahasiswanya. Oke, karena jam 6 sudah ada pertanyaan sebelum kita kembali ke gizi? Isma ada, Sri, Jaswadi? Tidak ada. Kembali ke gizi? Gimana? Silakanlah diisi nanti kuesionernya sesuai dengan sudah biasa kan mengisi kuesioner itu adalah semacam apa apa namanya siapa yang udah belajar data mining? Ada? Belum. Udah belum ya? Lagi? Belum, Bu. Oh belum, oke. Belum, Bu. Oke. Ada pertanyaan mengenai yang kita bahas tadi, algoritma Bresenham. Silakanlah itu dicoba kembali. Nanti besar di ininya ya, pembahasannya kamu ulang, hanya ditambahkan grafiknya. Jadi pertemuan ke-6, minggu depan pertemuan ke-7, kemungkinan ada kuis ya. Nah, selanjutnya kita UTS. Yang kalau tugas kelompok belum ada ya, mungkin tugasnya hanya ini aja, satu Bresenham, satu lagi nanti untuk lingkarannya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali ke gizi. Ada pertanyaan? Robi, Ananda, Robi, Krisnanda, Dinda, Arya, siapa lagi? Wahyu, Adelia, Sanduri, Sawitri, Citra. Cukup sampai di sini? Halo, cukup? Cukup, Bu. Oke, kembali ke gizi, silakan dijawab kuesionernya ya. Oke, selamat sore.
Sore, Bu. Sore, Bu.